Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahil Maulana Iqbal Fatih, NIM 3420052. Di sini saya akan menerangkan tentang model teologi dalam menghadapi masa pandemi guna memenuhi tugas ilmu kalam. Dilansir dari situs WHO, penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Nah, cara penyebaran virus ini yaitu virus ini menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi itu batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jauh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Nah, Anda juga dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19 ini. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda. COVID-19 atau virus corona bukan hanya mengguncang rasa kemanusiaan, rasa takut, rasa parno, tapi juga memunculkan kembali kepada perdebatan di langit pemikiran teologi Islam. Banyak orang yang seringkali menyangkut pautkan sejauh mana sebenarnya sih peran Tuhan pada semua hal yang terjadi pada diri manusia dalam perjalanan kehidupannya di dunia. Nah, argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh berbagai aliran seperti Jabariyah, Murji'ah, Khawarij, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, serta Qadariyah. Beragam aliran teologi tersebut sepertinya kembali lagi masuk dalam wilayah keyakinan umat Islam. Contohnya saja pada saat Majelis Ulama Indonesia memberikan keputusan bahwa sementara kegiatan sholat berjamaah di masjid ditunda dulu. Keputusan ini ditanggapi beragam, lalu melahirkan perdebatan di media sosial serta di ruang-ruang publik. Nah, jika diperhatikan, tidak ada satupun umat Islam yang bersungguh-sungguh menganut sebuah teologi secara mentah-mentah. Pada semua teologi yang ada dalam perjalanannya, yang melahirkan berbagai macam pemahaman pada tingkat awal. Utamanya dilontarkan pada pertanyaan mendasar, yaitu sejauh mana Tuhan mengatur skenario kehidupan manusia di dunia? Apakah Tuhan sepenuhnya menentukan seluruh perjalanan serta gerak-gerik kehidupan manusia? Ataukah manusia memiliki peluang untuk mengubah takdir yang telah ditentukan pada dirinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kerap muncul dalam benak seorang muslim, termasuk dalam menghadapi wabah virus corona saat ini. Berbagai macam konsep teologi telah tersebar pada umat Islam, salah satunya yaitu konsep teologi konservatif yang kerap mengaitkan Tuhan sebagai pemilik otoritas penyebar ketakutan serta kecemasan. Model seperti ini terlihat pada teologi Jamaah Islamiyah, ISIS, Barita Janata, Dovword, Wahabiyah, serta Gulat yang bersikap berlebihan dan cenderung menyesatkan pihak lain secara terbuka. Maka, hal ini diperlukan cara pandang masyarakat yang baru, yang modern, yang melampaui cara pandang lama yang tertutup, eksklusif, serta ahumanis. Pola penafsiran bahwa pihak lain sebagai neraka dan sumber masalah ialah wujud kegagapan teologis mencari jawaban otentik. Menyalahkan perempuan, minoritas, agama lain, hingga berbeda mazhab pun sebagai biang kerok atas wabah yang manifestasi ketidaksadaran teologis dan membuat masyarakat semakin menjauhi agama. Di sisi lain, ada konsep pemahaman teologi secara dekonstruktif, yang dimana konsep pemahaman tersebut membuat masyarakat nyaman dalam menjawab masalah keagamaan. Nilai-nilai intrinsik agama
harus memberikan jawaban yang rasional, yang humanis, serta demokratis sehingga tidak lari pada pemahaman eksklusif atau fatalitis. Seperti menyebutkan bahwa tidak perlu takut pada wabah COVID-19 karena Allah akan menyelamatkan siapapun yang dikehendakinya. Islam mengajarkan sikap rasional ketika berhadapan dengan sebuah wabah. Seperti dijelaskan Sahih Bukhari Muslim bahwa jangan pernah masuk ke wilayah yang sedang terserang wabah dan jangan keluar jika sudah berada di dalamnya. Hadis Nabi tersebut jelas mengekstrapolasi penanganan untuk tidak menambah risiko di tengah wabah. Islam juga mengajarkan sikap patuh pada pemerintah dan disiplin pada komando yang dikeluarkan. Di dalam Al-Quran, seperti surat An-Nisa ayat 59 dan surat Al-Anfal ayat 46 mengajarkan sikap untuk taat kepada pemerintah dan tidak berselisih paham. Peran pemerintah melalui pandangan agama yang sinis, sarkastis, hingga anarkis jelas bertentangan dengan pesan otentik Islam. Kini diperlukan dekonstruksi teologis. Agama harus bersatu padu dengan pemerintah dalam melawan penyakit yang bisa mengganggu peradaban kita ini. Perlu dibangun pemahaman pluralisme yang agonistik. Jadi, kita sebagai umat beragama harus patuh pada pemerintah dan berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat berakhir. Dan berusaha dengan cara memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.